Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Amat sangat senang bertemu kembali melalui channel YouTube HGIP Jambi dalam renungan harian. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita mempersatukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi siraman rohani bagi kita hari ini, Selasa tanggal 5 November 2024, tertulis di kitab Amsal Sulaiman, pasal 21, ayat yang ke-21. Isinya demikian. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kebenaran dan kasih sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan yang dimiliki oleh manusia tidak lagi dipenuhi dengan sukacita, juga tidak lagi dipenuhi dengan kebenaran dan kasih yang dari Allah. Bahkan kehidupan telah bermuara kepada kebinasaan. Namun Allah di dalam kasih-Nya, Dia setia untuk mengasihi manusia. Anaknya telah diutus untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Memang di perjanjian lama, para nabi telah diutus untuk mengingatkan para umat Israel
agar kembali menerima dan bersekutu dan hidup di dalam tuntunan Allah. Namun, ada banyak yang semakin menjauhkan diri dari kebenaran dan kasih, dan cenderung mengupayakan apa yang dia maui atau apa yang dia inginkan, hanya mencari kebenaran pribadi, hanya mengupayakan kesenangan pribadi tanpa mengupayakan kebenaran atau kesenangan bagi orang lain, atau kepedulian di antara sesama semakin hari semakin mengalami perubahan atau mengalami penurunan, bahkan cenderung semakin tidak nyata. Saudaraku, dalam hal itulah atau di tengah-tengah kehidupan seperti itulah kita berada dan diingatkan oleh firman Tuhan, sebagaimana Sulaiman mengingatkan kepada umat Israel kala itu, bahwa siapa yang mengejar kebenaran dan kasih itu atau mereka akan memperoleh kehidupan yang benar. Memang mengejar kebenaran dan kasih bukan sama seperti mengejar atau mencari alamat tertentu atau mencari barang atau benda tertentu. Tetapi mengejar dan mencari kebenaran dan kasih itu adalah dengan kesediaan untuk membukakan hati dan hidup kita kepada kebenaran Allah. Karena dari Allah lah kebenaran, atau Allah lah sumber kebenaran dan kasih. Itu makanya dikatakan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran. Tentu mencari Allah adalah berarti menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, atau membiarkan Allah untuk menuntun kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Mencari Allah bukan berarti Allah menjauh dari kita, atau bukan berarti Allah bersembunyi dari mata kita. Allah selalu hadir, Allah selalu bersama-sama dengan kita, karena Allah itu adalah Allah yang maha hadir di segala tempat dan situasi dan kondisi yang kita alami. Dan itu mencari Allah adalah dengan kesediaan untuk mau membukakan hati untuk dituntun oleh Tuhan. Dengan kesediaan untuk mau dituntun oleh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melihat dan meraih kehidupan yang Dia janjikan. Dengan kebaikan dan kebenaran itu sendiri yang kita miliki karena Tuhan telah kita hadirkan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita akan dimampukan Tuhan juga untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan tentang atau di dalam kehidupan ini. Tujuan kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan ingini adalah kehidupan yang kekal, atau kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Mari carilah kebenaran dan kasih itu. Itulah isi khotbah Yesus, sebagaimana yang ditulis di Matius 6 ayat ke-33. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Mencari Allah, mencari kerajaan Allah adalah mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Amos juga mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berarti mencari Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, mari kita laksanakan dan lanjutkan tugas kita. Disitulah kehidupan boleh kita lihat dan rasakan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu mengingatkan kami agar kehidupan kami semakin terbuka untuk tuntunan-Mu. Dengan hal tersebut kami akan dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu.
Dan untuk hal itulah keadilan di tengah-tengah kehidupan kami akan semakin nyata dan kami rasakan. Maka jaminan hidup semakin kami miliki juga. Hal itulah yang memotivasi kami Tuhan untuk melanjutkan tugas-tugas kami, agar kami laksanakan seturut dengan kebenaran dan kasih-Mu. Berkati seluruhnya jemaat-Mu ini Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan biarlah di segala tempat dan pekerjaan kami, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terimalah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.